atau imamu mahsurin nadban kelawan sunnah nambahi Allahumma laka sajadtu ing ucapan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu jarine za wa ala rizqika aftartu buka kuwi Mbah kata wa bika amantu mana wa ala rizqika aftartu ngono di rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma do Allah laka mung maring Tuhan laka mung maring Tuhan sajatu sujud sapa ingsun wabikalan mung kelawan Tuhan wabikalan mung kelawan Tuhan aman tu iman sapa ingsun walakalan mung maring Tuhan aslam tu nurut sapa ingsun sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi sajada sujud apa wajhi wajah ingsun sujud lilladzi maring zat khalaqahu kang nitahake sapa alladzi ing wajhi wa sawwarahu lan gambar sapa alladzi ing wajhi wa syaqqalan nuwek sapa alladzi nuwek sam'ahu ing pengrungune wajhi wa basarahu lan peningale wajhi sedaya wau bihaulihi kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim reka dayane alladzi wa quwwatihi lan kekuatane alladzi tabarakallahu ahsanul khaliqin tabaraka mundak barokahe kang dadi luwih baguse pira-pira kang nyiptakake wa yusannu iksarud du'a fihi wa yusannu lan den sunnahake apa iksarud du'a ngekehake ing donga fihi ing dalem sujud pokoknya kalau dalam sujud Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik utawi donga Allahumma niki mubtada muakhari mimma khabar muqaddam Allahumma do Allah ini satemene ingsun satemene kula iku a'udzu nyuwun kareksa kula nyuwun kareksa biridhaka kelawan ridho Tuhan min sakhatika saking bendu Tuhan wa bi mu'afatika lan kelawan pengapura Tuhan min uqubatika saking patrapan Tuhan wa a'udzu bika minka wa a'udzu lan nyuwun kareksa ingsun nyuwun kareksa kula bika kelawan Tuhan minka saking azab Tuhan la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik la uhsi ora bisa ngitung ora bisa nglanggeri sapa ingsun sanaan ing pengalem alika ing atase Tuhan anta tegese Tuhan kama asnaita kaya oleh ngalem Tuhan ala nafsika ing atase awak dhewe Tuhan Allahumma ufirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura Tuhan limaring ingsun zambi ing donga ingsun itu zambi ing dosa ingsun kok donga zambi ing dosa ingsun kullahu ya sekabehane zambi dikahu nyatane lembut-lembute zambi wajillahu lan gede-gedene zambi yang kecil yang besar wa awwalahu lan kawitane zambi wa akhirahu lan akhiri zambi wa alaniyatahu lan ngedengi zambi bisa tau ngedeng Sang? Ngedeng nanti ngedeng itu tampak terang-terangan itu ngedeng nah. Wa sirrahu lan samari zambi qala dawuh sapa Imam Nawawi di Raudhati ing dalam kitab Raudhatut Talibin dawuh tatwilus sujud ing dawuh tatwilus sujud maknane tatwilus sujud utawi ndawakake ing sujud iku afdhalul luwe utama min tatwilir ruku'i tinimbang saking ndawakake ruku
Pun, kila tak terus nih saat nih Eza selak kerja ini. Cuma wakai cukup kayak sanggup. Kan ada nucan gak hitungannya ya? Wakai mau san, kayak sanggup nandalan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha sujudun marrataini. Sekarang melanjutkan rukunnya sholat yang ke-7. Setelah kemarin yang ke-6 yaitu i'tidal. Sekarang rukunnya sholat yang ke-7 adalah sujudun marrataini. Fi kulli rak'atin, kulla rak'atin. Rukunnya sholat yang ke-7 itu adalah sujud 2 kali di setiap rakaat. Rukunnya sholat yang ke-7 adalah sujud 2 kali di setiap rakaat. Ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharakati. Sujud itu sah jika dilakukan tidak di atas sesuatu yang di bawah, meskipun bergerak-gerak dengan gerakan dia. Tulis sedih, aja diangan-angan dhisik. Mumet tak mau. Makan kata terang nih wingi. Angel soal. Sujud itu sah jika dilakukan tidak di atas sesuatu yang di bawah, meskipun bergerak-gerak karena gerakan dia. Dia itu dia orang yang sholat. Lah wis kondo. Ya baru gak nutut. Sujud itu sah jika dilakukan tidak di atas sesuatu yang dia bawa, meskipun bergerak-gerak karena gerakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud itu sah, apa tulisannya? Sujud itu sah tidak dilakukan stop sesuatu yang dia bawa. Sujud itu sah jika dilakukan tidak di atas sesuatu yang dia bawa. Berarti pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafah. Sujud itu tidak sah jika dilakukan di atas sesuatu yang di bawah. Paham ya? Di bawah, bukan di bawah, di bawah. Ono ambek gak ono ae beda lho. Di bawah, di gowo. Ya. Sujud itu sah jika dilakukan tidak di atas sesuatu yang di bawah. Berarti pemahaman kebalikannya, sujud tidak sah jika dilakukan di atas sesuatu yang di bawah. Contoh, misalnya nang desa bahkung nggo sajadah. Lah ra nggo sajadah, nggo serban. Tapi enggak dipakai alas sholat, enggak. Tetap di sini Pak, di samping. Wis ya? Nggih. Kan enggak dikemiteni yo. Kowe ngerti kemiti, Mbak? Nggih. Lah, kowe ngerti kemiti ora? Kemiti. Iya, ngerti ya. Jarum gitu Pak, jarum. Kan enggak dikemiteni. Jadi kan otomatis kalau kita rokok, berarti kan sorbannya kan iwir-iwir. Oh, iwir-iwir iki. Bergelantungan ini ya. Wis ya. Lah itu kalau pada saat sujud, ya, kalau pada saat sujud tidak diperhatikan, otomatis pada saat sujud turun begini, serbannya akan turun. Bisa posisi turunnya serban ini pas di tempat kepala kita sujud. Kalau serbannya itu turunnya pas di tempat kita sujud, nyampir di pundak kita sujud di atas serban itu, maka sujudnya tidak sah. Ya. Kenapa tidak sah? Karena itu sujud ala mahmulin lahu. Sujud di atas sesuatu yang di bawah. Kan itu sering bahkung Mbah Faruk ini nanginden nggo serbat kae ngene kae. Marono wae sujud Pak tidak diperhatikan, ngelembreh di tempat jidat kita sujud, kita sujudi di atasnya. Maka sujud yang seperti ini dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena sesuatu yang di bawah, bila mana itu kita sujud di atasnya, dianggap sebagai penghalang sujud.
dianggap sebagai penghalang sujud. Kok beda Gus sama sajadah? Sajadah disujudi ya gak apa-apa, padahal kan bathuke gak nemplek keramik. Nemplek sajadah. Kok beda ambil sajadah sing nang pundak beda? Karena kalau sajadah itu tidak kita bawa. Tapi kalau serban yang kita bawa di pundak itu sesuatu yang dibawa, itu bedanya. Sehingga kalau yang sesuatu yang dibawa itu dianggap sebagai penghalang. Tapi kalau sesuatu yang tidak dibawa itu tidak dianggap penghalang. Wa in taharraka bi harakatihi. Sesuatu yang tidak dibawa tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak dibawa tidak dianggap sebagai penghalang sujud. Wa in taharraka bi harakatihi. Meskipun sesuatu yang tidak dibawa itu bergerak-gerak karena gerakan kita. Halo, cara nalar gini Pak, kita kan ini. Opo serban itu kok dianggap penghalang? Mergo lek awak dhewe obah serbane melok. Nah, ini ya. Lah saiki pertanyaan nih Gus, ono barang gak digowo, tapi lek awak dhewe obah barangnya melok. Paham saya? Ini ada sesuatu yang tidak dibawa. Tapi kalau kita bergerak, barangnya ikut bergerak. Apakah ini dianggap sebagai penghalang? Tidak. Ghairi mahmulin lahu wa in taharraka bi harakatihi. Sesuatu yang tidak kita bawa itu meskipun bergerak-gerak karena gerakan kita, itu tidak dianggap sebagai penghalang, artinya sujud kita tetap sah. Walau nahwa saririn yataharraku bi harakatihi. Meskipun semisal seperti sarir. Sarir itu makna Jawane pangkeng. Pangkeng itu dipan. Lah ora dipan amben. Ngerti amben ya? Wong Jawa kan ngerti amben ya. Biasa digarewang lho, Mbah. Ngerti amben? Ngerti apa bahasane amben? Amben lah, ngerti kabeh amben. Kretek. Apa nih sing kretek kuwi? Amben soalnya amben lah. Dipan amben atau apapun itu. Misalkan ya, kita sholat di atas amben, di atas dipan. Ya? Yes? Pertanyaannya, amben itu sesuatu yang kita bawa bukan? Bukan. Berarti kalau kita sujud di atas amben itu hukumnya tidak dianggap penghalang. Mas yo amben iki kriek-kriek, Pak. Kowe ngerti amben lek wis kadung gak babu, ngerti babu apa ya? Kalau sudah tidak kokoh, iku awak dhewe obah Pak rupuk ngono, ngene Pak. Paham ya? Paham ora mesti? Iki ana amben, Gus. Ambene gak kengkeng. Dadi awak dhewe lek rukuk ngono siut ngono. Obah sami Allah ngono siut ngono ana. Sujud siut ngono ana. Ini ambennya bergerak karena gerakan kita. Kok cara nalare serban itu dilarang sebagai tempat sujud karena bergerak karena gerakan kita, mestinya amben juga dilarang. Halo, paham ya? Ternyata larangan serban dipakai untuk sujud ketika ada di pundak itu bukan karena bergerak karena gerakan kita, tapi karena itu sesuatu yang dibawa. Maka meskipun amben itu bergerak-gerak karena gerakan kita, itu tidak menjadikan sujud kita tidak sah. Artinya sujudnya tetap sah. Apa alasannya? Li'annahu laisa bimahmulin lahu fala yadurru as-sujudu alaihi. Karena amben itu meskipun bergerak-gerak tetap merupakan sesuatu yang tidak kita maka sujud di atasnya tidak ada masalah. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakatihi katarafin min ridaihi tawili. Sebagaimana tidak ada masalah, artinya sujudnya tetap sah bila mana sujud di atas sesuatu yang dibawa tapi tidak bergerak karena gerakan kita. Cuma sih yo. Apa mau sing kedua? Sebagaimana tidak ada masalah di atas apa yang kita bawa tapi tidak bergerak-gerak karena gerakan kita. Tak baleni. Sebagaimana sujud di atas sesuatu yang tidak dibawa meskipun bergerak karena gerakan kita itu tidak ada masalah, sujudnya tetap sah. Sebagaimana sujud di atas sesuatu yang dibawa bila tidak bergerak-gerak karena gerakan kita itu juga tidak ada masalah. Yes? Contoh, kamu punya serban panjang, Mbak. Serban nganyari yo 2-3 meter. Sampir ini, slep, turun tubuh kita mulai sini sampai bawah paling 1 meter. Serut 1 meter. Yes, totok duk, maju menurun serut. Ya. Kita
Kita ketika sujud, Allahu Akbar, sujud di atas serban itu. Pertanyaannya, sujud kita di atas serban yang ada di pundak kita menjulur panjang itu, sah apa enggak sah? Sah. Sujudnya sah. Loh, katanya sesuatu yang dibawa, Gus. Iya, ini sesuatu yang dibawa. Tapi sesuatu yang dibawa ini tidak bergerak-gerak dengan gerakan kita. Pucuknya balik moba. Kan modelnya gini, seret, menjulur ke bawah, duk, seret, gini. Ujungnya bergerak nggak kalau kamu bergerak? Yes. Halo. Kamu paham ya? Juga serban nang kamar, nang ini lemari. Sonep aja karo. Kok malah duit sini juga karo. Gak beres, serban. Ya Allah. Alhamdulillah. Gak ketemu mbak, serban sing dua, itu gandek tuh. Dawa nih, beber. Lah, itu dawa tenan gue. Nah, oke deh, sampai pundakmu. Yo akeh-akeh, sekiranya menjulur panjang. Jangan gak masuk belas saudara John. Ku terus, kurang. Akeh-akeh tas yang memburi kui. Kurang dawa serban ini iki. Akeh ta serban ku nang kono. Apa nang jero serbane? Nang jero balik nep, nang dalem balik. Kula bandek maneh. Sing kelir-kelir nep coklat-coklat lho dawa. Kuwi ndek, Mbah. Kano coklat, wis pokoke warna-warna ngono, dawa-dawa iku. Hah? Pendek. Oh alah, wis rasah berarti. Sing dawa rambutnya Faruk tok nang. Ya Allah. Kano ya wis lah. Intinya itu begini. Ada serban 3 meter ya. Kamu sampirkan di pundak. Katakan yang di pundak kamu sama yang menjulur sampai kaki. Ya. Itu 1 meter, Pak. Atau 2 meter lah maksimal. Yang 1 meter menjulur ke depan. Iku mau ngomong ngene-ngene, pucuk oba kayak itu. Kan nggak bergerak. Serban ini tetap mahmul, sesuatu yang dibawa. Tapi sesuatu yang dibawa yang tidak bergerak karena gerakan kita. Yes? Maka kalau kita sujud di atas sesuatu yang meskipun kita bawa, tapi tidak bergerak karena gerakan kita, sujud kita fala yadurru as-sujudu alaihi. Tidak ada masalah sujudnya. Intinya ada pembagiannya begini. Sujud itu kalau di atas sesuatu yang dibawa ada perinciannya. Kalau sesuatu yang dibawa itu bergerak karena gerakan kita, maka sujud di atasnya menjadi tidak. Tapi kalau sujud itu di atas sesuatu yang dibawa, tapi tidak bergerak karena gerakan kita, maka hukum sujudnya. Yang ketiga, sujud di atas sesuatu yang tidak kita bawa. Maka kalau sesuatu yang tidak kita bawa, kita sujud di atasnya, bergerak atau tidak bergerak karena gerakan kita, hukum sujudnya. Paham ya? Paham ya? Baik, ini ngono lah. Lek koyok sajadah, karpet, itu masih koyok opo, karena itu tidak kita bawa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sesuatu yang kita bawa, ya dilihat dulu bergerak nggak karena gerakan kita. Kalau bergerak berarti masalah sujud di atasnya. Kalau tidak bergerak berarti nggak masalah. Intinya ngono lah. Es. Wa kharaja bi qauli ala ghairi mahmulin lahu malau sajada ala mahmulin yataharraku bi harakatihi ya Allah ya Rabbi ya Karim katarafin min imamatihi fala yasihu. Karena sujud itu yang sah di atas sesuatu yang tidak kita bawa, maka mengecualikan sujud di atas sesuatu yang dibawa yang bergerak karena gerakan kita, maka sujudnya menjadi tidak ini sebaliknya omongan mau. Fa in sajada alaihi batalat as-salatu in ta'ammada wa alima tahrimahu. Maka kalau ada orang sujud
di atas sesuatu yang di bawah, dan sesuatu itu bergerak karena gerakan orang yang sholat, maka kalau itu dilakukan secara sengaja dan dia tahu bahwa itu dilarang, maka sujudnya menjadi batal, otomatis sholatnya juga menjadi batal. Itu kalau tahu bahwa itu dilarang dan sengaja. Yes. Wa illa a'ada as-sujuda. Kalau misalkan dia nggak sengaja, wah sujud yo, karena kamu sujud, lah kok ngeluwembre, ya, serbannya ngeluwembre, kesujudan ini akhirnya, ya cukup diangkat kepalanya, alihkan serbannya, sujud lagi. Ada sujuda. Maka kalau dia tidak melakukan itu secara sengaja, maka cukup diulangi sujudnya. Ya, paham ya? Yes. Wa yasihhu ala yadi ghairi, wa ala nahwi min dilin biyadi. Berangkat dari pemahaman sesuatu yang dibawa dan tidak dibawa. Kalau sesuatu yang dibawa sujudnya tidak sah kalau bergerak karena gerakan kita. Tapi kalau sesuatu yang tidak dibawa, sujud di atasnya tidak ada masalah meskipun bergerak-gerak. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu sujud, digodokan kamu sembahyang ya, kamu sholat digoda sama teman kamu, yes, akhirnya wajah sujud di tangannya, terus bi, kamu sujud, kamu sujud sama teman kamu digodo. Ngene-ngene ini. Apa kamu perlu cari titik lain untuk sujud sehingga tidak terhalang kepala kamu, atau cukup sujud di atas tangan teman kamu? Iya, di atas tangan. Maka yasihu ala yadi ghairi. Sujud itu sah dilakukan di atas tangannya orang lain. Loh Gus, kan malah orang penghalang ya Gus. Tidak, itu bukan penghalang. Karena itu bukan sesuatu yang dibawa. Lagi-lagi itu, kaitannya itu. Loh Gus, orang itu ini Gus. Itu bukan sesuatu yang dibawa. Nggak ada masalah. Sujud tono aja tangannya kancamu. Udah ya. Repot-repot sujud tono mesti sah. Dianggit kan dengan gak gak sujud. Lo tak sujud di pisan kan tangan. Ngono sowek lo pisan karo ngono. Cuma sing dowo kae. Sisa. Ya Allah. Wa ala nahwi min dilin biyadi. Begitu juga hukumnya sujud itu sah. Begitu juga hukumnya sujud itu sah di atas sapu tangan. Mindil itu kacu. Mau tahu kacu? Sapu tangan. Serbet. Coba suka serbet. Itu serbet, Mbak. Sapu tangan. Begitu juga hukumnya sah sujud di atas sapu tangan. Itu sah hukum. Karena apa? Li'annahu fi hukmil munfasil. Karena itu tidak dianggap dibawa oleh diri kita. Sehingga sujud di atasnya itu tidak ada masalah. Pun walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jabhatihi sahha wa wajaba izalatuhu lisujudi tsani. Sekarang pertanyaannya, itu tadi Gus, koridornya pembahasannya adalah sesuatu yang jelas-jelas dibawa atau sesuatu yang jelas-jelas tidak dibawa. Sekarang pertanyaannya, ada sesuatu yang awal mulanya nggak dibawa, setelah sujud jadi terbawa. Kalau mau kan jelas ya, serban nanggene jelas digawa, sajadah nanggene jelas gak digawa, amben gak digawa. Iki ono barang awal mulanya tidak dibawa, bangun dari sujud terbawa. Contoh, kamu sujud ya, saking jemeke batuke, keningnya itu karena basah. Entah ini alasnya mungkin biasanya sembahyang pas saya nang dalan-dalan Pak, gaya apa jenenge ini? Plastik acara-acara gitu, tahu ya? Oh, gitu. Plastik 5.000-an ini loh. Pengajian. Misalnya kamu darurat ya, pengajian, sholat kita lah. Gak ada tempat ya, tempatnya di situ itu, di tempat itu. Akhirnya alas yang kita gunakan sholat itu plastik 5.000-an. Ya, itu nggak kita bawa memang, nggak dibawa. Pas sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nggak dibawa sujud, apa plastiknya itu. Pas bangun terbawa kelek. Sujud melok gini. Sujudnya sah nggak Gus? Sah. Sujud pertama ya, sah. Kenapa kok sah? Karena hal itu tidak dianggap sesuatu yang dibawa, sehingga tidak dianggap problem di dalam sujud kita. Cuman karena setelah sujud itu terbawa, untuk sujud kedua hilangkan dulu, tulne dhisik, baru kemudian sujud lagi. Karena kalau kamu biarkan, bapak wis mana sujud mana, tekek, sujud kedua nggak sah.
Karena apa? Setelah sujud pertama, sesuatu itu menjadi sesuatu yang terbawa atau dibawa. Kalau kita paksa sujud di atasnya, tanpa kita lepas dulu, itu menjadi masalah. Paham ya? Paham ya? Paham bro? Guys. Wa wajaba izalatu li sujud sani, ampun. Ma'atan kisin bi antar tafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibayhi lil ittiba'i. Sujud itu ya, sujud itu di samping tidak boleh di atas sesuatu yang di bawah, juga sujud itu harus dalam kondisi tangkis. Tangkis itu kondisi terbalik. Kamu tahu nadomannya Burda itu, waj'al rojai, ya Pak? Ya Rabbi waj'al rojai ghairu munakis, ya itu. Munakis itu artinya terbalik. Akasa. Mungkin nakasa sih betul. Intinya orang sujud itu harus dalam kondisi tangkis. Tangkis itu kondisi menundukkan. Sehingga kalau kondisinya menundukkan, maka dalam sujud itu harus tartafi'a ajizatu wa mahaulaha ala ra'sihi wa mangkibai. Otomatis posisi pantat dan sekelilingnya itu harus lebih tinggi daripada posisi pundak dan sekelilingnya. Paham ya? Ini pantat dan sekitarnya, ya. Ini pundak dan sekitarnya. Sujud itu harus begini. Ya. Harus begini. Posisi pantat dan sekitarnya harus lebih tartafi'ah, lebih tinggi daripada posisi pundak dan sekitar. Falawin akasa, kalau dibalik Gus. Ini. Lho iki pancen ngono kok kitabnya. Falawin akasa, kalau dibalik Gus. Posisi pundak dan lain-lain lebih tinggi daripada pantatnya. Awis tawaya atau minimal sejajar. Bisa kan orang sujud males nih. Ah ya, ini sih gitu. Jadi pantatnya ya segini, ya. Habis itu kepalanya pundaknya juga segini. Itu harus ditimbang banyu. Ngerti timbangan itu tukang banyu. Ngerti ya. Iku ngerti timbang banyu. Ngarep ambek mburi ku padha. Kalau misalkan seperti itu gimana? Maka lam yujzihu. Sujudnya dianggap tidak sah. Sujudnya dianggap tidak sah. Contoh prakteknya. Masa iso Gus bathuke ya bathuke. Pundaknya lebih tinggi daripada bokongnya, bisa. Biasanya orang-orang yang sholatnya prakteknya itu di tempat-tempat yang tidak sejajar. Paham ora? Tempat yang tidak sejajar, paham? Biasanya sholat tanpa gunungan, Pak. Masjid itu kalau rada lereng ini. Ngene iki. Paham ya? Sajane ngono bokong sudah dukur. Tapi ya dadi gak ngono lho. Paham ya? Utawa biasanya jamaah Jumat keri-keri. Jamaah Jumat keri-keri lah. Baduk. Nanti baduk ya. Nanti baduk ya. Jamaah Jumat keri. Lek ngadeg nang baduk iso, lah sujud. Kan akhirnya ndase baduk ndukur, bokonge baduk ngisor. Akhirnya ajizahnya, akhirnya pantatnya posisinya bisa lebih rendah daripada pundak atau sejajar lagi. Maka praktek sujud seperti ini tidak dianggap mencukupi, tidak sah. Naam, ingka nabi illatun la yumkinuhu ma'aha as-sujudu illa kadzalik ajza'ahu. Memang sujud dalam kondisi pantat dan pundak sejajar atau lebih tinggi pantat itu hukumnya tidak sah. Tapi kalau itu faktor illah, faktor penyakit yang dia tidak mungkin untuk sujud kecuali dengan kondisi seperti itu, maka sujud seperti itu cukup untuk dia. Penyakit apa biasa? Sing gak iso bokonge luwih dhuwur atau biyen. Oh yo, ambeien. Oh sono ae ngarang-ngarang penyakit ta. Penyakit apa yang kira-kira nggak bisa kayak begitu itu? Vertigo jare. Tenan ora kuwi? Udunan. Oh mana ya? Udunan jare. Soalnya lah, kalau ada orang sakit dan karena sakitnya ini dia tidak bisa untuk mengangkat pantatnya ini posisinya lebih tinggi daripada pundaknya. Bisa-bisa malah harusnya begini atau sejajar. Ini gimana Gus? Ya sudahlah, mau gimana lagi? Kalau untuk dia ini ajzau, dianggap mencukupi. Sakuraro penyakit apa? Bu penyakit sangopion bawa pengaruh. Bisa aja guyu bisa. Guyu. Oleh. Lah kayak kamu ini sujud normal bisa yo. Aman yo. Gak kudu baduke luwih dhuwur ya.
Gak tahu lah penyakitnya apa. Pokoknya kalau kasusnya itu terbalik, pantatnya itu lebih rendah, pundaknya lebih tinggi atau sejajar, itu karena penyakit yang tidak mungkin untuk dilawan, maka ya sudah, itu dianggap mencukupi. Biwadai ba'di jabhatihi bikashfin ay ma'kashfin. Selanjutnya sujud itu harus teknisnya di samping pantat lebih tinggi. Teknis selanjutnya adalah biwadai jabhatihi bikashfin ay ma'kashfin. Dengan meletakkan kening, tahu kening? Jidat. Tahu jidat Zah? Apa? Batuk. Dahi. Dahi lagi. Ini dahi dah. Bu dahi, bu jidat, bu kening, terserah lah. Batuk. Dengan meletakkan jidat dalam kondisi kashfin, terbuka. Sujud itu teknisnya adalah dengan cara meletakkan jidat dalam kondisi kashfin, terbuka. Tapi lingi-lingan bahasa kita beda. Dulu kita PKP. Biwadai ba'di jabhati. Ayo, ya. Tengok kita ya. Biwadai ba'di jabhati. Dengan meletakkan, menempelkan ba'di. Ba'di itu apa artinya, Ruh? Batuk. Kok batuk? Jabha itu batuk. Ba'dun. Sebagian dari jidatnya. Ini penting, Pak. Kamu biar tahu. Berarti, Gus, kalau bahasanya begitu, meletakkan, menempelkan sebagian dari jidatnya. Oh, ternyata di dalam sujud itu nggak harus jidat itu nempel 100%. Paham saya? Andai kata ada sedikit yang tertutupi, tidak ada masalah. Misalnya, kadang rambut ini, Pak. Ono si jiluru telu 10 lah. Kan nggak pati akeh tuh. Liwir ini, sujud. Pertanyaannya, sujudnya sah apa enggak? Sah. Lah, jawaban yang tegas. Orang usah dredeg. Ngerti ya sapa sira? Sujudnya sah apa enggak? Sah nggih. Yo mek 5 rambut, 7 rambut lho disujudi. Sah apa enggak? Nggih. Sah apa enggak? Kenapa kok sah? Karena tidak terlalu banyak. Karena sujud itu tidak harus kening ini, jidat ini 100% nempel. Lah ketutupi titik-titik, cara bathuk sakmene ketutupan 1% enggak apa-apa. Nyatanya nggak ada orang yang jidatnya mampu nempel semuanya. Oh, bathuk itu udah duduk kerdus, Pak. Paham gue? Gue ngerti bathuk sak piro? Ya iki. Duduk kerdus iki ngono, lek kerdus sampai keramik klep ngene. Oh, bathuk ku ngene. Ces iki kan nempel. Nah, makanya kita fikihnya mengatakan biwadai jabhati, dengan menempelkan, meletakkan sebagian keningnya. Jadi kalau ada rambut tersisa 1, 2, 3 ya sudah lah, enggak apa-apa. Sopo ngomong bathuk iso nempel kabeh. Pinro bathuk iso opo? Aku iki kerdus ah. Itu kerdus aku wae ngono. Jadi kalau memang nempel, ya nempel kok sebagian gimana Gus? Ya enggak apa-apa. Mau gimana? Yang penting secara persentase tetap jauh lebih besar dominan yang nempel. Paham mesti? Nggih. Ngono lho. Kok cara wong ngarani, misale yo, aku ono rambut telu za nang ngene bathuk iki. Terus tak templekno sujud. Cara aku takon awakmu, bathukku nempel gak aja? Nempel. Masih dianggap nempel. Masih dianggap menempelkan jidat. Karena penghalangnya hanya 1, 2, 3 rambut. Fa in kana 'alaiha ha'ilun ka isobatin lam yasihha. Berbeda halnya ketika di jidatnya itu ada ha'il, ada penghalang. Seperti isobah. Perban. Nah, ini perban itu untuk kanang bathuk. Dan nang bathuk tak contoh nah. Tak setting dulu. Untuk perban nang kene. Iya cara perban nang kene amal bu pembahasan iki. Ketika di atas kening itu, di atas jidat itu ada hail penghalang seperti perban, maka sujudnya dianggap tidak sah. Masa perban tok Gus ya semuanya. Biasanya orang wedok itu sing rawan mukena, Pak. Mukena itu kan enggak kaku loh, Pak. Paham ya? Iwir-iwir. Ada morosid, sujud kesujudan. Nah itu kalau sampai kalau mukena beda sama rambut, Pak. Lek rambut kena dihitung driji. Kalau mukena itu banyak soalnya. Nutup. Ya masih enggak nutup total tapi ya nutup lumayan banyak. Sehingga cara ditakokno nang wong, bathuk nempel gak nempel? Gak pati nempel ngomong. Kenaan apa jenenge rukune akhire. Illa ayyakuna
Pokoknya mukena itu kan prosoku kainnya kan ya semuanya lemes-lemes tuh Pak, iwir-iwir. Pemane mukena yang sudah sebulan 2 bulan nggak dicuci. Hah? Kan ditarik ini ber ini gitu. Wa syaqqa alaihi izalatuhu masyaqqatan syadidatan fayasihu bila mana, kecuali bila mana penghalang semisal perban di atas jidat itu karena faktor luka. Karena faktor luka yang itu tidak mungkin untuk dicabut. Kalau perbannya dicabut itu nggak bisa. Maka kalau itu meskipun ada penghalangnya di jidat itu sujudnya tetap sah. Misalnya kok saya perbane Pak ya. Nah ngene gini, ya ono pokoknya sujud ono apa? Kan ketutupan sah kayak gue. Tapi yang jahitan nemu. Hah? Jahitan nemu itu saya. Kok nyoplok, ya ra iso, Mbak. Nggak lho. Itu namanya faktornya faktor urgent. Pasti mesti nggak harus nempel jidatnya. Kok sampean telung dino kon mlebu jidatnya barang ini. Kok ora enek keringanane belas. Ya Allah, wa ma'atahamulin bijabhatihi faqat ala musallahu bi ayyana lahu siqalu ra'si khilafan lil imam. Selanjutnya kewajiban di dalam sujud ini sering nggak dilakukan. Izul tak jamin nggak melakukan. Sembayangnya rasa selama izul. Setitik gitu. Rungkone ora percaya. Sujud itu di samping wis gak izul tok kabeh kok. Sujud itu di samping teknis-teknis tadi ada kewajiban selanjutnya yaitu tahamul bijabhati. Tahamul itu arti makna Jawanya metelaki. Kamu tahu metelaki, Mbak? Kamu tahu metelaki? Menekan. Orang sujud itu jidatnya harus ditekan. Jidatnya harus boleh sujud buat tekan berapa dong? Pakai tok. Loh, nemplek ambil ditekan ku saja, Mbak. Apa lek sujud buat tekan apa nemplek tok, Zul? Masih say. Enggak yakin aku. Ditekan. Jidat itu harus sujud, ketika sujud harus ditekan. Gambarannya gimana, Gus? Bi ayyana lahu siqalu ra'si. Dengan gambaran kalau kamu tekan, kamu akan mampu merasakan beratnya kepala di sana. Gambaran lainnya, bihaitsu law kana tahtahu qutnatun langkabasa. Andai kata di bawahnya kepala kita itu adalah kapuk, kapas, bantal, maka itu akan ambles. Bantal kuwi, Pak, umpama ditempelno tok ini nempel tok, tapi lek ditekan bes. Harus seperti itu sujud itu. Kalau cuma nempel nggak sah sujud. Ya mohon maaf, wong saiki lho Pak kadang sebaya kupu-kupu nih. Kadang kok mending lek bathuk isih nempel. Wulune bathuk tok sing nempel, Pak. Nempel kaya wisan. Diangkat ya. Hah? Padahal sik wulune tok sing nempel. Ojo wulune, sak balunge, sak kulite nempel. Kalau tidak ditekan itu nggak sah sujud. Baru kok ngene tok, amule sujud buat tekan ora? Hah? Kadang. Kan sujudnya nggak sah kalau begitu, Pak. Ini penting. Berarti kan selama ini sujud kita tidak sesuai. Kalau sujudnya nggak sesuai, ya berarti sholatnya nggak sesuai. Pemana wedok-wedok biasanya mari wedaan nih, eman Pak ambil tekan-tekan, kantil lah saja tahu. Eman. Padahal sujud itu kewajibannya adalah tahamul bijabhatihi ala musallahu. Ditekankan jidatnya di tempat sujudnya. Yes. Berarti kalau nggak nempel nggak sah, Gus. Kalau nggak ditekan nggak sah. Meskipun sudah nempel, kalau tanpa penekanan tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Akhirnya izul pertanyaan. Gus bathuk kula kejerawate jadi izul. Iki lek ditekan Gus beldos kabeh. Terus fi khilafan lil imam. Tapi ada pendapat lain, yaitu pendapatnya al-imam. Al-imam itu apa sih, Gus? Kok al-imam? Di dalam fikih itu kalau ada bahasa al-imam dalam fikihnya mazhab Syafi'i itu adalah Imam Haramain.
berbeda pendapat dengan pendapatnya Imam Haramain yang menyatakan bahwa menekan jidat di tempat sujud itu nggak wajib. Selama ini yang sudah-sudah, ya sudah, kamu ikut itu saja. Aduh, jerawatan Gus, tak tekan loro ini, ya sudah ikut Imam Haramain. Tapi ke depan usahakan ikut pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, yaitu harus menekan jidat. Yes, harus menekan batuk. Yes. Wa wada'u ba'di rukbatayhi. Kemudian orang sujud itu pembahasannya tadi baru kening. Wong sujud itu jadi sing ditampilake apa sih, Gus? Kadang ono wong sing driji sikile ngene. Ini ya. Ono sing ngene tok. Ya. Macam-macam loh. Ah ya. Macam-macam. Sebenarnya orang sujud itu gimana praktek? Apa bathuk tok paling penting, sikil sakarepe, tangan sakarepe, sikil sakarepe, atau bagaimana? Satu. Yang kedua, wong sujud itu macam-macam. Kadang ono sing dengkule dhisik nemplek. Kadang ono sing tangane dhisik jagang. Ya. Ngene, lek serotok mbahku tangan sik, Mbah. Apa re? Belai jelungup. Set jagangnya baru dengkul ditekek, baru bathuk. Sebenarnya urutannya gimana? Mestinya itu. Ya, paham ya? Nah itu wawat ba'di rukbatayhi, lanjut besok ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ngaji, Pak.